まなみはこのクラスの生徒に殺されたんです。先ほどあなた方が飲んだ牛乳、 HIV に感染した桜宮正幸。静かに。本当はとっくにママに捨てられてることに気づいて。先生。Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel PRF Movie. Gimana kabar kalian semua? Gua doakan buat kalian semua semoga gak kurang satu apapun ya. Anyway, di kesempatan kali ini gua kembali hadir dengan sebuah film dari negara Jepang yang berjudul Confession 2010, di mana film ini mengisahkan tentang balas dendam yang sangat epik dan sangat jenius, nyaris tanpa menyentuh dengan kedua tangan, hanya cukup menyerang mental dan psikologi si target. Oke lah, daripada penasaran dan banyak tanya sehingga membuat mie goreng kalian keburu kering, mending kita langsung gaskan aja filmnya. Berlatar di sebuah sekolah SMP negara Jepang, kisah diawali dengan memperlihatkan salah satu kelas yang sedang asik menikmati bansos berupa makan siang dan susu gratis yang diberikan oleh pemerintah di sana. Tak lama, seorang guru bernama Yuko memasuki ruang kelas. Bersamaan dengan akan libur panjang sekolah, Yuko saat itu mengatakan kepada semua siswa bahwa dirinya akan memutuskan untuk berhenti mengajar akhir bulan ini. 私は今月いっぱいで教師の仕事を辞めます。私にはよくわかりません。 Saat itu, Yuko bercerita tentang kisah hidupnya. Sebelum menjadi guru, ia pernah memiliki seorang kekasih bernama Sakura Mia, seorang dokter sekaligus penulis buku yang cukup terkenal di sana. Sakura Mia Masayoshi 先生を知ってる人はしつこいのかな。先生もですね。昨年余命数ヶ月の宣告を受け。 Kala itu saat akan memutuskan untuk menikah, rupanya sang dokter harus menerima takdir lain, di mana si dokter harus divonis positif terkena virus HIV setelah kembali dari luar negeri. Sehingga Yuko dan si dokter pun sepakat untuk membatalkan pernikahan mereka. 彼は健康診断で HIV に感染している。外国での自暴自棄な生活が原因でしたが、 HIV はセックスすれば必ず感染するわけではありません。 Saat itu Yuko juga bercerita tentang dirinya yang hamil duluan oleh si dokter, sehingga ia pun harus merawat dan membesarkan anaknya yang bernama Manami, yang karena tetap harus bayar BPJS, asuransi, token listrik, beras dan sebagainya, Yuko kemudian memutuskan untuk bekerja menjadi guru di sana. 子供は産み、でも結婚はしない。それが彼の判断で。 まなみが1歳になって私は仕事にも復帰しました。ほら、下村くん覚えてませんか？このポシェット。 Di suatu hari, Yuko pun yang sering membawa Manami ke sekolah. Seperti biasa, ia selalu menaruh Manami di ruang UKS selama ia mengajar di kelas. Dan disitulah semuanya bermula. Saat itu, selesai mengajar, rupanya Yuko dibuat terkejut tatkala melihat Manami yang tewas di sebuah kolam dekat sekolah. Setelah Manami dimakamkan, pihak kepolisian dan sekolah pun memutuskan jika Manami tewas atas dasar kecelakaan karena terpleset di kolam dan kehabisan nafas. 警察は誤ってプールに転落したことによる事故。まなみは私に内緒で毎週プールに立ち寄って。まなみの死は、それは多分保護者としてのわたうさちゃんというキャラクターが大好きでした。 Saat itu, Yuko pun berkata jika kematian Manami jelas sebagai tindak pembunuhan, di mana dua orang pelakunya yang sudah ia ketahui sebelumnya adalah murid-murid dari kelas yang ada di sana saat ini. このまま終わりにはできない。まなみはこのクラスの生徒に殺されたんです。あなた方の命を守る者は親ですか？みんな犯人が誰なのか知りたくて仕方ないんでしょうね。 Saat itu Yuko juga ingin mendapatkan keadilan untuk tetap ditegakkan. Ia pun mengatakan akan membalas dendam atas perlakuan kedua siswa sekaligus pelaku yang menewaskan anaknya itu. Namun di Jepang sendiri ada salah satu undang-undang yang berbunyi anak-anak atau remaja dilarang untuk dihukum. Sehingga dari tewasnya Manami, pihak sekolah dan kepolisian pun juga ikut menutupi kasus tersebut. 14歳未満の者は刑法41条により。
Saat itu, Yuko tak menyebutkan nama si pelaku. Ia hanya memberi inisial siswa A dan siswa B, di mana siswa A ini adalah salah satu siswa yang cukup jenius dan tak banyak memiliki teman. Ia yang gemar di bidang elektro, sering membuat alat-alat elektronik dan pernah memenangkan sebuah lomba karya ilmiah antar sekolah, sehingga semua mata siswa seketika tertuju pada siswa yang bernama Suya. こんなもの作って結果盗難防止びっくり財布は Kala itu, dari alat temuannya itu Suya berhasil memenangkan lomba karya ilmiah antar sekolah, di mana Suya yang saat itu sangat ingin terkenal, rupanya harus kecewa karena di hari yang bersamaan, rupanya sedang terjadi kasus pembunuhan yang bernama tragedi lunasi. A の殺人の動機はバカバカしいほど盗難防止びっくり財布大切なお小遣いをいいことで褒められても誰も注目してくれない。ルナシー事件そうルナシー事件 Tragedi lunasi sendiri adalah sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang siswi SMP dengan sadisnya meracuni keempat anggota keluarganya. Alih-alih Suya berhasil terkenal karena telah memenangkan lomba karya ilmiah se-Jepang, rupanya Suya harus menjadi kecewa karena tragedi lunasi tersebut membuat perhatian media dan pemerintah teralihkan. Sehingga, apa gunanya ia memenangkan lomba kalau nggak berhasil terkenal? Yuko sendiri pernah mendatangi Suya untuk meminta pertanggungjawaban Suya. Namun, bukannya merasa takut atau malu lah seenggaknya karena udah ketahuan melakukan tindakan kriminal. Suya malah seolah mengejek Yuko dengan candaannya yang tak lucu itu. ちっともすごくないのになんてね。 Kali ini, Yuko kemudian menjelaskan pelaku kedua berinisial siswa B yang telah menewaskan Manami, anak kandungnya itu. Siswa B ini adalah siswa yang cukup pendiam, di mana sang ibu dari siswa ini sangat ingin siswa ini menjadi seorang atlet olahraga. Namun dengan fisiknya yang tidak mumpuni dan sering sakit-sakitan, sehingga siswa B ini menjadi sering bolos ke tempat permainan game. Sehingga tanpa Yuko menyebutkan namanya kembali, di mana semua siswa di dalam kelas langsung tertuju kepada seorang siswa bernama Naoki. Yuko sendiri pernah mendatangi rumah Naoki, di mana Yuko pun menceritakan kelakuan Naoki yang sering bolos kepada ibunya. Kala itu, Yuko juga membahas tewasnya Manami yang salah satu pelakunya adalah Naoki. Namun justru, Yuko malah mendapatkan jawaban yang mengecewakan, seolah ibu Naoki tak terlalu memperdulikan kematian Manami. かわいそうに何度もそう言いました Karena tak berhasil menjadi orang terkenal, Suya kemudian mengajak Naoki untuk membuatnya menjadi terkenal. Dengan alat dompet kejut yang ia buat, Suya kemudian mengajak Naoki untuk membunuh seseorang agar menjadi terkenal. Awalnya, sempat Naoki menyarankan Suya untuk menjadikan Yuko sebagai targetnya. Namun, dirasa Yuko telah mengetahui alatnya itu, Suya pun kemudian menolak saran dari Naoki. Sehingga, kemudian Naoki pun menyarankan Suya kembali untuk menjadikan Manami yang tak lain seorang anak kecil sebagai target mereka. ターゲットに選ばれたのは最も幼く弱い B はマナミがプールにやってきて Karena Minami seorang bocah yang memang polos, dengan mudah Suya dan Naoki memberikan dompet anti maling hasil ciptaan Suya kepada Manami. Dibungkus dengan sebuah boneka kelinci kesukaan Manami, mereka berdua pun melakukan aksi biadab mereka. ママに頼まれてこれを買ってきたんだから。 Setelah Suya kabur, Naoki kemudian terpikirkan sebuah ide singkat untuk membuang tubuh Manami ke kolam, seolah Manami memang tewas karena terpleset dan tenggelam. どういうことこの子動かないよ Karena alasan undang-undang yang membuat remaja di sana seolah kebal hukum, Yuko pun merasa seolah tak mendapatkan keadilan atas tewasnya Manami oleh Suya dan Naoki. Sehingga di saat itu pun ia mengatakan bahwa ia telah mencampurkan sampel darah sang kekasih yang tak lain sudah terpapar virus HIV ke setiap kotak susu masing-masing pelaku yang telah membunuh Manami. 3ヶ月後、血液検査を受けてみてください。実感し、犯した罪を反省するには十分な時間だ。南
皆さんぜひ有意義な春休みを過ごしてください。 Singkat cerita, setelah libur sekolah selesai, seluruh siswa pun kembali ke sekolah, di mana tak lama Yuko yang berhenti mengajar kemudian digantikan oleh guru baru bernama Samsul. Sementara itu, Naoki sendiri menjadi sering tak masuk kelas dengan alasan sakit flu setelah mengetahui jika susu kotak yang ia minum sebelumnya telah dicampurkan oleh virus HIV. Namun justru yang membuat heran saat itu adalah Suya yang masih masuk kelas seolah tak merasa malu atau takutlah gitu, seenggaknya atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Setelah sekolah bubar, hari itu Samsul pun mengajak ketua kelas yang bernama Mizuki untuk menjenguk Naoki di rumahnya. Hingga setibanya di rumah Naoki, sang ibu justru malah mengajak Samsul untuk menjelek-jelekan Yuko. 先生みたいに熱意のある方が担任だったら直樹も心の病にならないです。直くん Ya, dimana rupanya selama ini Naoki tak masuk sekolah bukan lantaran karena sakit, melainkan lantaran mengalami depresi dan bertingkah seperti ODGJ. 昼食に睡眠薬を入れた。Sementara itu untuk Suya sendiri, ia pun mendapatkan intimidasi dari semua siswa di sekolah yang mengetahui bahwa Suya memang seorang pembunuh. Bahkan semakin hari Suya pun semakin mendapatkan perlakuan yang makin tak menyenangkan dari para siswa di sekolah, di mana para siswa sampai membuat seperti sayembara. Yang semakin besar intimidasi kepada Suya, maka semakin besar poin yang akan didapatkan siswa. If you take me there, you'll get. Di suatu hari, Samsul pun mengetahui aksi perundungan yang dilakukan oleh semua siswa kelas kepada Suya. Hal tersebut ia ketahui dari sebuah kertas yang ada di salah satu buku PR yang ada di mejanya. Alih-alih semua siswa sadar atas tindakan yang memang tidak dibenarkan tersebut, mereka justru menduduh Mizuki, si ketua kelas yang mengadu kepada Samsul. Hal tersebut para siswa yakini karena hanya Mizuki saja yang tidak mendapatkan poin untuk intimidasi Suya, sehingga mereka pun malah memaksa Mizuki untuk beradu jigong dengan Suya. 人殺しの味方して水あんたには簡単 Singkat cerita, malam pun caang. Saat itu, Suya pun mengajak Mizuki untuk bertemu di sebuah tempat, di mana Suya berniat untuk memberikan hasil tes yang menyatakan bahwa dirinya negatif dari virus HIV. Akan tetapi, rupanya Mizuki memang meyakini jika Yuko tak benar-benar melakukan aksi gilanya tersebut. Mizuki juga meyakini jika Yuko hanya ingin memberikan pelajaran kepada Suya dan Naoki, sehingga di saat itulah getaran cinta mulai tumbuh di antara Suya dan Mizuki. Sementara itu, kita kembali kepada Naoki, di mana semakin hari kondisinya semakin mengkhawatirkan, di mana ia kemudian melukai tangannya sendiri dan mengotori sebuah minimarket dengan darahnya sendiri. Di saat itu pula, rupanya Naoki baru menceritakan kepada sang ibu jika Yuko telah mencampurkan virus HIV ke dalam susu kotak yang ia minum sebelumnya. Naoki juga menyadari jika dirinya memang telah menewaskan Manami. Hal tersebut ia sadari saat sebelum melemparkan tubuh Manami ke dalam kolam. Rupanya, ia sempat melihat Manami yang tersadar dari pingsannya. 食べない方がいいよ飲んだ牛乳に森口先生がそれからな病院に行きましょう別にいいよ Mengetahui bahwa mungkin dirinya dan Naoki tertular virus HIV, sang ibu kemudian berniat untuk melakukan aksi bunder bersama dengan Naoki. Akan tetapi, さようなら。そしてごめんなさい。 ya, alih-alih tewas bersama, sang ibu malah justru harus tewas sendirian karena dibantai oleh Naoki yang depresi. Sementara itu, kita akan dibawa dari sudut pandang Suya. Mengapa ia sampai tega melakukan hal tersebut sebelumnya?
Sebelum Suya dilahirkan, ibu kandung Suya rupanya memiliki bakat dan kemampuan yang mumpuni di bidang elektro, di mana sang ibu bercita-cita menjadi seorang insinyur di bidang tersebut. Namun, alih-alih menjadi seorang tukang insinyur seperti sidul anak sekolahan, ibu Suya justru harus mengubur mimpinya, di mana ia harus hamidun di luar nikah oleh pacarnya sendiri. Saat Suya kecil, Suya pun memiliki bakat yang diturunkan oleh ibunya, di mana sang ibu yang masih terobsesi dengan cita-citanya, kemudian mendidik Suya dengan sangat keras. Bahkan, tak jarang Suya mendapatkan perlakuan KDRT dari sang ibu karena masalah keuangan keluarganya. Setelah ibunya bercerai dengan ayah Suya, si ibu yang masih terobsesi dengan cita-citanya pun memutuskan untuk melanjutkan karirnya kembali yang tertunda. Ia bahkan tega meninggalkan Suya bersama dengan mantan suaminya. Namun tak lama setelah ibu Suya pergi, si ayah malah justru memutuskan untuk kawin lagi dengan seorang LC Karaoke. Sampai kemudian mereka pun memiliki anak. Lantas Suya pun menjadi diasingkan seolah Suya bukan lagi keluarga mereka. Setelah itu Suya pun berharap bisa bertemu dengan sang ibu, di mana ia terus belajar dengan tekun membuat alat elektronik. Hal tersebut ia lakukan agar sang ibu bisa kembali dan bangga dengan dirinya. Hingga di tengah rasa kesendiriannya, Suya pun akhirnya berhasil memenangkan perlombaan karya ilmiah tingkat SMP di Jepang. Namun, alih-alih menjadi terkenal dan berharap sang ibu bisa mengetahuinya, Suya justru harus kecewa tatkala lomba yang ia ikuti kalah viral dengan berita tragedi lunesi. Kala itu Suya pun semakin dibuat kecewa saat mengetahui pelaku dari tragedi lunesi tersebut tak lain dan tak bukan adalah Mizuki, satu-satunya orang terdekat saat ini sekaligus kekasihnya. でももううんざり。何がルナシーだよ。ルナシーはもう一人の自分。何それ、勝手な妄想して。本当はとっくにママに捨てられてることに気づいて。先生。Sebelum Mizuki menghembuskan nafas terakhir, ia rupanya sempat teringat kejadian saat menemui Yuko. Kala itu, Yuko pun menjelaskan kepada Mizuki jika dirinya memang tak benar-benar mencampurkan virus HIV ke dalam kotak susu milik Suya dan Naoki. Yuko juga mengatakan jika dirinya telah memanfaatkan Samsul untuk balas dendamnya dengan membuat Suya dan Naoki semakin depresi. 彼を取り込み、彼を利用してわざとそう言ったんです。残酷なクラスメートたちに追い詰められ。 Untuk Suya sendiri, Yuko sengaja memberitahukan Samsul atas perlakuan perlindungan semua siswa kepada Suya, sehingga akan membuat siswa di dalam kelas pun menjadi menuduh Mizuki. Dengan kata lain, Yuko ingin membuat semua siswa di sana melakukan tindakan kriminal sama seperti yang dilakukan Suya sebelumnya. Sementara itu untuk Naoki, ia pun meminta Samsul untuk selalu datang ke rumah Naoki. Hal tersebut bertujuan agar memberi tekanan kepada ibu Naoki yang membuatnya menjadi semakin depresi melihat anaknya yang semakin seperti ODGJ. 'Cause I can't face the Kembali ke masa sekarang di mana Suya yang masih berharap menjadi terkenal dan bertemu dengan sang ibu. Ia kemudian berniat untuk merakit sebuah bom dan akan ia ledakan tepat saat perayaan kelulusan di sekolah, yang dimana saat Suya akan melakukannya, tiba-tiba この世界には殺人を犯しても許される罪と罰の主人公ラスコーリニコフは命はどの命も尊くなんてね。 Ya, di mana bom yang ia tanam di aula sekolah sudah menghilang dari tempatnya. Lalu, siapakah yang menggagalkan aksi Suya tersebut? Pura-pura gak tahu dulu.
Tak lama Suya pun mendapatkan sebuah panggilan telepon di mana sudah kita duga sebelumnya jika yang memindahkan bom tersebut tak lain dan tak bukan adalah Yuko. Dan rupanya Yuko ingin membuat Suya menjadi semakin merasakan depresi atas kehilangan satu-satunya orang yang dicintai, di mana Yuko ternyata telah memindahkan bom yang Suya buat sendiri ke tempat kerja sang ibu.何ですかあの無様な姿は。だったらまず愛するママを殺しなさい。うるさい。今朝爆弾を解除した後、私は全てお話ししました。だからあなたがスイッチを押さないことを祈っていました。ドッカーンって。 Kebal dari hukum tak membuat Suya lepas dari balas dendam Yuko begitu saja. Yang meskipun Suya adalah seorang siswa yang jenius, nyatanya ia hanyalah seorang siswa biasa yang secara mental, ilmu, dan pengalaman sangat jauh berbeda dengan Yuko yang seorang guru. Sehingga inilah yang disebut dengan balas dendam atau definisi membunuh tanpa menyentuh. 渡辺君、爆弾を作ったのもこれが私の復讐です。あなたの更生の第一歩が始まるんです。 Tamat ending yang meliurkan. Oke lah sobat Rebahaner, sekian alur cerita dari film Confession kali ini. Bagaimana? Cukup seru bukan? Yang meskipun mungkin saja kejadian seperti ini memang ada di dunia nyata, namun apa yang dilakukan oleh Suya, Naoki, dan juga Yuko tetap tidak dibenarkan. Ingat, balas dendam tidak membuat diri kita merasa menjadi jauh lebih baik. Justru, balas dendam akan semakin membuat diri kita selalu dan semakin teringat akan hal buruk yang telah terjadi kepada diri kita sendiri. If you take me, then you get relief.